Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 keterampilan operator komputer Mandua Kota Banjarmasin. Hari ini kita akan melanjutkan kembali video pembelajaran kita mengenai pembuatan website berbasis CMS WordPress. Mudah-mudahan masih ingat, di 2 minggu yang lalu kita sudah berhasil bikin web sekolah ya, menggunakan CMS WordPress dan tema. Nah, untuk hari ini kita masih lanjut bikin website, tapi kita ulang dari awal. Jadi mulai dari menjalankan SAM, kemudian menginstal kembali WordPress, dan kemudian melengkapinya sehingga nanti akan menjadikan website madrasah seperti ini, seperti yang sudah Bapak bikin untuk website sekolah kita. Jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Meskipun temanya sedikit berbeda, tapi secara prinsip sama lah. Jadi misalkan ada slider, kemudian ada berita-berita yang muncul, kemudian ada foto kepala madrasah dan tulisan beliau, ada bagian pengumuman opini pendidikan, atau kalau kalian masih ingat, dari cius.com ini kan ada tema yang gratisan yang lagi kita pakai 2 minggu yang lalu untuk belajar, ya ini tema sekolah. Tema sekolah, nah ini tema sekolahnya. Nah, jadi kita bikin persis seperti ini. Jadi ada slider, jadi ada menu-menu di atas ini, bagian atas ini ada menu. Kemudian ada slider, ada nama sekolahnya, ada foto kepala madrasah, ada kumpulan berita, ada kata-kata bijak, ada foto guru-guru, ada menu pengumuman, ada agenda, ada menu tulisan guru, ada kegiatan pasti dan seterusnya. Kalian bisa lihat di wpsekolah.com. Oke, inilah target kita. Sekarang kita mulai saja. Yang pertama, dipastikan SAM-nya sudah dijalankan. Nah, dan ingatkan jawab apa kemarin, SAM itu tidak boleh lebih dari 1. Jadi harus dipastikan SAM-nya hanya ada 1 saja. Biasanya kalau SAM-nya bermasalah, ini ketika kita klik tombol start, ini ada lambang merah. Jadi kalau ada lambang merah di sini berarti ada kemungkinan bisa jadi SAM-nya bermasalah atau kalian menjalankan SAM lebih dari 1. Nanti silahkan dicek saja lah. Ini SAM. Oke, berikutnya kita copy dulu. Kita copy ya WordPress 6.3 atau 6.2 terserah. Ini kita hari ini akan belajar bikin website sebanyak 3. Jadi 1 website sekolah, kemudian yang kedua website wedding, kemudian yang ketiga websitenya bebas. Jadi nanti kalian disuruh pilih bikin 3 website yang berbeda. Oke, kita lanjut. Yang WordPress-nya ada ekstrak ya. Kemudian setelah diekstrak, yang kita ambil ininya saja, folder inilah, dan seperti biasa, ini kita copy ke folder SAM, htdocs, sini. Ini sudah ada ya sebelumnya. Ini yang sebelumnya Bapak ganti aja namanya menjadi, kalau misalkan ada ya bisa dihapus, di delete, atau kalian rename, tidak masalah. Misalkan Bapak ganti menjadi WordPress 1. Ini kita paste lah. Oke, jadi nanti kalian Bapak minta untuk bikin 3 folder. Jadi folder yang pertama ini kalian namai foldernya dengan nama sekolah, supaya ini website untuk sekolah ceritanya. Yang ini kalian ganti menjadi sekolah. Kemudian yang kedua, masih yang WordPress tadi juga, kalian copy dan kalian rename, ganti menjadi wedding. Jadi karena ini website yang kita peruntukkan untuk ceritanya membuat jasa undangan pernikahan online. Oke, yang kedua ini wedding ya. Oke, wedding. Kemudian yang ketiga,
ini kalian bikin dengan nama singkat kalian. Nama singkat lah, artinya tidak boleh pakai spasi dan tidak perlu pakai huruf besar. Ini Bapak contohkan. Boleh nama singkat kalian, misalkan nama Bapak Zainal Mutakin. Nah, seperti ini. Kalau nama kalian terlalu panjang bisa saja disingkat. Atau nama panggilan juga tidak masalah. Berarti 3 ya. Kita perbesar dulu. Yang pertama ada sekolah, kemudian yang kedua wedding, kemudian yang ketiga nama kalian. Jadi kita akan buat 3 website yang berbeda dalam satu komputer yang sama, dalam folder SAM HTT Docs ini. Oke, paham ya? Lanjut ke langkah kedua. Kita buka browser. Kita buka browser dan kita masuk ke localhost PHP MyAdmin. Localhost PHP MyAdmin. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang keliru nih. Jadi kita bikin 3 booting database. Database yang pertama adalah namanya sekolah. Sekolah, dan untuk website yang bertemakan sekolah. Kita klik buat atau create. Kemudian kita bikin lagi yang baru. Yang kedua ini wedding. Sama juga klik create atau buat. Kemudian yang ketiga sesuaikan dengan nama kalian juga bisa, supaya nanti tidak keliru antara nama basis data dengan nama foldernya. Seperti ini. Oke, sudahlah 3. Sekarang kita yang masuk ke pembuatan atau penginstalan website seperti biasa, localhost. Kemudian yang pertama sekolah. Oke, seperti inilah. Kita pilih bahasa Indonesia. Klik lanjutkan. Kita klik let's go. Ini nyatakan nama database-nya tadi sekolah. Kemudian username-nya root, password-nya kosong, database-nya localhost jangan dirubah, tabel prefix-nya WP jangan dirubah. Kita submit. Oke, kalau sudah seperti ini berarti sudah beres tahapan instalasi setting instalasi WordPress yang pertama. Kemudian kita jalankan penginstalan. Nah, untuk judul situs ini kita kasih nama sekolah. Boleh menggunakan Man2 Foto Banjarmasin atau nama sekolah kalian masing-masing. Nah, untuk username ini bebas saja. Cuma usahakan kalian ingat. Ini supaya Bapak ingat. Jadi Bapak tulis username-nya admin, password-nya admin. Oke, kemudian ini kalau merah seperti ini berarti passwordnya sangat lemah, tidak dianjurkan. Tapi karena kita gasan kepentingan pembelajaran atau latihan biasa aja, gak ada masalah. Karena toh website kita offline juga. Ini kalau kita menyetujui yang password yang lemah ini, maka wajib dicentang confirm use of weak password ini tadi. Kemudian ini email sembarang juga tidak masalah. Kalau sudah, kita install WordPress. Oh, ini kenapa jadi pakai bahasa Inggris ya? Padahal kita pilih tadi bahasa Indonesia. Kita coba kembali lagi. Nah, ini padahal sudah kita pilih bahasa Indonesia lah. Kita pilih bahasa Indonesia. Kita pilih lanjutkan. Oh, bisa ya. Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan saja. Installing now. Oke, ini tadi sudahlah. Kita tulis nama sekolah kita, Man2 Kota Banjarmasin. Siapa tahu mungkin dapat kasus serupa yang kayak tadi. Kalau Bapak cuma karena penasaran aja, kenapa jadi kalian pakai bahasa Indonesia? Tapi gak apa-apa lah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, gak ada masalah, yang penting kalian tahu. Oke, kita install. Admin ya, username passwordnya. Jadi jika kalian sudah melewati tahapan ini, berarti kalian aman untuk penginstalan. Oke, kita tunggu sebentar sampai WordPress-nya benar-benar terinstall seperti ini. Kita klik login.
Kemudian passwordnya admin lah. Oke, kalau sudah sampai ke sini, yang harus kalian lakukan pertama kali, mudah-mudahan masih ingat, yakni kita hapus semua post. Semua post yang ada di website kita hapus, atau artikel lah, tulisan. Kemudian semua pages atau halaman yang ada di web juga kita hapus. Oke, sudahlah. Kemudian kita masuk ke ini supaya supaya teratur lah kalian bikinnya. Dihapus sudah. Kemudian bagian yang kedua kita masuk ke menu pengaturan. Masuk ke pengaturan umum lah. Nah, ini kita rubah dulu bahasanya menjadi bahasa. Nah, ini kan tadi padahal sudah kita pilih bahasa Indonesia, tapi kok kada mau muncul. Nah, berarti kita ngerubahnya di sini. Kita rubah di menu pengaturan bagian general, kita pilih bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ini jamnya supaya menyesuaikan dengan jam kita, berarti UTC plus 8. Kalau yang ini bebas saja. Kalau Bapak lebih suka tampilannya yang menggunakan bulan, tahun, seterusnya. Kita save change. Jadi harusnya kalau setelah kita save change, harusnya berubah nih menjadi bahasa Indonesia. Kita tunggu sebentar. General setting. Oh ya, tagline ini juga bisa di semacam semboyan lah gitu. Misalnya Mandua Kota Banjarmasin, keterangan tambahan, Madrasah Kebanggaan Masyarakat Kalimantan Selatan misalkan, atau madrasah plus keterampilan kebanggaan warga Kota Banjarmasin misalkan, boleh diisi, boleh kada, terserah kalian. Oke, kita tunggu save change-nya, agak sedikit lama memang. Seharusnya sih tidak selama ini lah, tapi kita tunggu saja. Oke, Bapak pause dulu.